Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Man2 Model Medan. Kali ini bincang-bincang Man2 Model Medan kedatangan bintang tamu dari alumni terbaik Man2 Model Medan. Siapakah mereka yang hadir di studio kita saat ini? Inilah dia. Oke, itulah tadi bintang tamu kita di studio Man2 Model Medan. Yang kali ini saya ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk teman-teman, adik-adik yang mau bertanya, boleh ditanya di kolom komentar. Berikut kita akan sesi tanya jawab, sekedar untuk persiapan dan langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan ketika Ananda sekalian untuk bisa lulus di sekolah kedinasan IPDN. Kira-kira siapa yang mau jawab? Dipersilahkan. Saya saja yang jawab, Pak. Jadi yang dipersiapkan di IPDN itu pertama fisik, kesehatan, kebugaran, dan ilmu. Karena di IPDN itu pastinya ilmu itu juga sangat-sangat penting. Yang paling pertama dites itu tentang seleksi kemampuan dasar. Itu adalah gelombang pertama yang harus dilewati agar mencapai tahap selanjutnya. Karena kalau itu tidak dilewati, selanjutnya tidak akan bisa dilewati yang lainnya. Terus selain dari fisik, apakah ada pembekalan pribadi yang diikutin oleh dari pendidikan yang lain seperti les, bimbingan belajar? Itu cenderung mata pelajaran yang diujikan di sana seperti apa? Jadi itu waktu seleksi kemampuan dasar itu, Pak, ada 3. Yang pertama itu tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian. Tes wawasan kebangsaan itu kebanyakan mengambil dengan pendidikan kewarganegaraan, tentang sejarah, tentang politik Indonesia, undang-undang. Kemudian itu ada tes intelijensi umum, itu bahasa Indonesia, matematika, itu adalah intelijensi yang paling umum. Dan yang terakhir itu adalah tes kepribadian. Tes ini cuma ingin melihat kita bagaimana reaksi tanggapan kita ke depannya jika dihadapkan dalam suatu masalah. Luar biasa. Wow, tesnya wow. Tapi untuk teman-teman semuanya, Ananda sekalian, jangan berkecil hati bahwa ini pasti bisa dilalui dan ini contohnya. Semua bisa dihadapin, semua tetap dilakukan dengan penuh semangat. Oke, itu tadi penjelasan dari Inabah. Yang berikutnya kita akan ada lagi pertanyaan, apakah ada perbedaan tes ketika masa pandemi dengan non-pandemi seperti tahun-tahun yang lalu? Kita akan lihat jawabannya. Dipersilahkan. Jadi Pak, ini berdasarkan dari pengalaman yang saya rasakan sewaktu 2018 lalu, saya mencoba tes IPDN. Jadi untuk masalah seleksi untuk penerimaan praja IPDN ini melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada tes kompetensi dasar, lalu ada tes kesehatan daerah, lalu ada psikologi tes. Jadi yang pertama ini tes kompetensi dasar ini 1 hari, di situ langsung pengumuman. Karena kita begitu dites langsung memakai komputer. Jadi begitu kita selesai tes langsung keluar hasilnya. Jadi tidak ada masalah atau sogok menyogok, harus itu melalui tes transparansi. Jadi memang hasil nyata itu bahwa bukti kualitas kita, bukti bahwa itu memang benar-benar hasil yang kita kerjakan. Lalu setelah disaring
tes kompetensi dasar, kita masuki tahap kesehatan daerah yang diuji oleh tim kesehatan daerah militer, yang itu TNI Angkatan Darat. Lalu setelah melalui tahap tes kesehatan, kita masuk ke dalam tes psikotes, yang itu bekerjasama dengan tim psikologi TNI Angkatan Darat. Lalu jika nantinya lulus di daerah, kita akan mewakili provinsi masing-masing yang akan dikirimkan ke daerah pusat, ke IPDN Jatinangor yang akan dites kembali. Sehingga di sana nantinya kita akan disaring, dites bagaimana kita akan layak atau tidak kita ditempa di sana selama sebulan. Lalu di situ kita akan diumumkan dan insya Allah kita akan ditempa dan didik di sana. Gitu, Pak. Luar biasa. Jadi 1 bulan itu belum tentu kita layak, kan Iya, gitu Pak. kan? Itu masih proses adaptasi. Iya, Pak. Wow, luar biasa sekali. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa yang mendorong dan menjadikan motivasi Ananda sekalian supaya bisa masuk ke IPDN? Kira-kira bisa dijawab? Tentu saya Pak, untuk menurut diri saya pribadi ya Pak, untuk motivasi yang paling utama itu tentu saja keluarga Pak. Karena bagaimanapun keluarga itu yang telah membesarkan kita dari sejak kecil. Jadi kita itu mempunyai kewajiban untuk membanggakan kedua orang tua kita Pak. Betul. Saya pun Pak selaku anak paling besar, saya juga memiliki rasa gitu untuk menjadi contoh kepada adik-adik saya. Jadi begitu saya masuk SMA kelas 2 lah, dimulai dari kelas 2 saya sudah mulai berpikir bagaimana jalan saya ke depan nanti Pak. Disitulah saya sudah mulai mencari-cari referensi untuk ke depan. Mau saya masuk universitas atau mau masuk kedinasan atau mau masuk polisi, tentara dan lain sebagainya Pak. Betul. Dan itulah saya putuskan untuk fokus ke, kalau tidak ke kedinasan, ke polisi Pak. Itu. Jadi begitu kelas 3 saya sudah fokus Pak. Di situ saya sudah mulai mempersiapkan diri. Mulai dari saya fokus belajar, saya kurangi yang main game. Saya kebetulan juga suka main game Pak. Jadi kelas 3 itu sudah saya mulai kurangi. Dan saya dulu pulang sekolah sore saya sempatkan waktu sebentar 1 jam, 1 jam setengah untuk lari gitu di lapangan sepak bola gitu Pak. Untuk membina fisik supaya, karena menurut saya fisik itu juga perlu Pak, bukan hanya dengan akademik saja yang diperlukan Pak. Jadi itulah kebetulan untuk selanjutnya Pak, saya sudah mengikuti ujian nasional. Saya mengikuti yang namanya, untuk pertama kali saya mengikuti tes polisi Pak, tes polisi yang itu untuk perwiranya Pak, akademi polisi. Mungkin rezeki saya belum di situ Pak, saya gagal di situ. Di situ saya juga sedikit merasakan kecewa. Saya merasakan kecewa kenapa? Saya merasakan perasaan orang tua saya melihat saya gagal pada waktu itu Pak. Jadi saya itu meningkatkan lagi motivasi saya melalui kegagalan itu Pak. Saya memicu lagi diri saya untuk bekerja keras mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes IPDN ini Pak. Dan pada saat itulah Tuhan berkata, mungkin Tuhan berkehendak kepada saya, dan pada akhirnya saya bisa seperti sekarang Pak, lulus di IPDN Pak. Untuk selanjutnya pesan abang kepada adik-adik yang sekarang, mungkin untuk kelas 3 sekarang, jangan terlalu berharap deh kepada undangan itu, karena kita tidak tahu undangan itu pasti apa enggak. Daripada kita pusing memikirkannya, mending kita perbanyak belajar. Karena menurut kakak ya, menurut abang sendiri, SBM itu dan juga kedinasan itu jauh lebih perlu kita persiapkan, karena itu merupakan hasil perjuangan kita sendiri. Itu merupakan hasil tulis langsung kita, bukan hasil dari nilai-nilai kita yang sebelum-sebelumnya. Jadi jikalau nanti adik-adik gagal dalam menghadapi SNMPTN ini yang mungkin sedekat lagi akan adik ikuti, jangan berkecil hati deh. Mari kita kembali belajar lagi, memperbanyak. Jangan terlena dengan keadaan pandemi sekarang. Jangan terlena karena mungkin sekarang jarang masuk sekolah, jarang berhadapan dengan guru. Menurut kakak, dengan begitu kita malah banyak waktu untuk belajar apa yang kita tujukan nanti ke depannya. Dengan begitu kita jadi fokus dan lebih mempersiapkan diri lebih matang lagi, agar kita bisa mencapai cita-cita adik-adik sekalian, baik itu menjadi seperti kami maupun menjadi kedokteran, polisi, TNI dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ceritanya, memang betul-betul penuh perjuangan untuk dari motivasinya. Terima kasih. Yang berikutnya kita akan tanya-tanya lagi seputar bagaimanakah proses pembelajaran dan bagaimana cara hidup bermasyarakat di IPDN secara berasrama, bertegur sapa dengan dosen, senior, junior, dan yang lainnya. Mungkin bisa dijabarkan oleh Ina, Pak. Silakan. Baik, Pak. Jadi di IPDN itu menggunakan
sistem pengajaran Jarlatsu, pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Jadi Jarlat pengajaran ini pertamanya diawali dari pagi ke siang. Pagi ke siang ini kita pengajaran ini seperti universitas lainnya, belajar bertemu tatap muka dengan dosen, ada pertemuannya. Setelah itu kita lanjut ke pelatihan. Pelatihan ini seperti praktek. Praktek-praktek yang misalnya kita cuma belajar teori, di sini kita juga belajar praktek. Kita akan turun langsung mempraktekkan bagaimana harus berbuat ini, berbuat itu di pengajaran ini, di pengajaran itu. Setelah itu di pelatihan ini kita cuma sampai sore, sampai kira-kira asar sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan pengasuhan. Pengasuhan ini setiap hari sebenarnya, tapi di sini pengasuhan sangat banyak membidangi. Jadi pengasuhan ini kita diberi ajaran kita sopan santun, etika, tata krama, cara kita bertemu dengan senior, dosen, dan pimpinan. Kita di sana diajarkan di bagian pengasuhan itu agar kita juga bagaimana disiplin yang benar, disiplin waktu atau disiplin yang lain. Jadi semuanya itu sudah tertata rapi di sana, sudah dibentuk dan kita bisa ditempa di sana dengan baik dengan sistem Jarlatsu ini, Pak. Oh, luar biasa ya. Terus bagaimana dengan kehidupan antar suku yang kalian jumpain di sana? Gimana? Sebenarnya awal-awal pertama itu memang bersosial itu sangat sulit karena kita masing-masing membawa kedaerahan kita masing-masing, Pak. Betul. Tapi di sana itu kita harus membuang jauh-jauh itu sifat kedaerahan kita masing-masing agar kita itu bisa bersatu lagi. Karena seperti Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus bersatu. Betul. Agar persatuan itu kuat. Kita harus buang sifat kedaerahan kita. Kita bergaul, bersosialisasi dengan mereka dengan tidak membawa sifat daerah kita. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar. Ya walaupun kita nanti bisa belajar dengan mereka, bahasa daerah mereka, kita tahu mengenai keunikan di daerah mereka masing-masing. Gitu. Tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Oh, oke. Mantap sekali. Oke, kali ini pertanyaannya adalah, ada nggak momen-momen atau kenangan-kenangan indah yang tidak terlupakan di MAN 2 Model Medan sehingga kalian bisa terkenang dan menjadikan motivasi dan selalu diingat? Silakan. Jadi sewaktu saya dulu waktu di SMA, saya tergabung dalam sebuah organisasi pramuka. Jadi di situ dipembinai oleh Ibu Zuraida, sekaligus beliau adalah guru bimbingan konseling. Jadi waktu SMA itu saya memang mungkin orangnya kurang disiplin. Mengenai masuk sekolah itu saja saya telat. Padahal jarak dari rumah saya ke MAN 2 Model Medan itu sangatlah dekat. Tapi mengapa saya bisa telat atau sering telat mungkin saya menyepelekan waktu karena mungkin rumah saya dekat, jadi saya berlama-lama untuk berangkat ke sekolah. Jadi ketika saya telat, saya langsung didatangi oleh Ibu Zuraida ini, sekaligus pembina saya waktu di Pramuka. Jadi beliau mengatakan pada saya, kenapa Ananda sering telat? Padahal rumah Ananda sangatlah dekat. Di situ saya sangat ditegur dan di situ saya malu. Sekaligus saya membawa nama baik Pramuka. Kamu anak Pramuka, kamu tidak mencontohkan hal-hal yang baik di Pramuka. Jadi di situ berangkat dari kata-kata Ibu Zuraida, saya memotivasi diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi Ibu Zuraida itu berpesan, bagaimana kamu mau jadi orang jika kamu saja dalam hal waktu ini tidak tepat. Kamu tidak disiplin, kamu tidak mengaplikasikan apa-apa yang sudah dipelajari di Pramuka. Jadi saya semakin termotivasi sehingga saya harus bisa dan saya harus bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan saya insya Allah akan membuktikan kepada orang-orang di sekitar, terutama kepada Bu Zuraida, bahwa saya bisa membuktikan agar saya lebih baik lagi. Luar biasa. Ada pesan khusus mungkin untuk Ibu Zuraida? Baik, untuk Ibu Zuraida, mungkin waktu saya dulu di SMA saya sering nakal atau sering tidak disiplin dalam waktu. Tapi maafkan saya. Tapi oleh karena itu, terima kasih untuk hal-hal yang mungkin berkesan dalam diri saya. Akibat teguran Ibu, saya termotivasi dan terima kasih atas segala hal yang telah Ibu ajarkan
atas ilmu yang ibu berikan di kehidupan pramuka kami. Dan untuk adik-adik pramuka, tetap semangat menjalani kehidupan, tetap semangat mengejar cita-cita, karena tidak ada yang tidak mungkin, karena siapapun bisa menjadi apapun. Luar biasa. Wow, ini ceritanya wow kan gitu kan ya, Ibu Juraida. Terima kasih, ini hasilnya didikan ibu dan teman-teman pramuka. Ini kakak senior kalian sudah berhasil. Oke, kita tanya dulu untuk Inabah, apa yang menjadi motivasi untuk masuk dan lulus di IPDN? Silakan. Jadi Pak, yang pertama itu pastinya yang paling utama itu keluarga Pak. Karena kita ini kan ditempa, dididik atas nama keluarga. Betul. Kita membawa nama keluarga kita. Jika kita tidak menjadi apa-apa, kelak yang akan dibawa adalah nama keluarga, Betul. orang tua. Apalagi pribadi saya Pak, Hmm. orang tua saya itu keduanya berprofesi sebagai polisi. Betul. Jadi kalau seandainya saya tidak bisa menjadi apa-apa, yang disalahkan orang tua saya. Padahal orang tua saya itu polisi Pak. Pasti orang bertanya-tanya, kenapa ini anak polisi tidak bisa menjadikan anaknya ini sukses. Jadi saya di situ berpikir, saya kenapa tidak bisa, tapi saya harus bangkit atas keterpurukan itu. Saya itu termotivasi oleh kata-kata seseorang memang Pak. Dari cacian mereka, saya gabungkan itu semua, saya kumpulkan untuk menjadikan motivasi saya agar orang tua saya bisa bangga. Sampai sekarang ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu yang telah mendidik, membina saya sampai seperti saat sekarang ini. Dan saya mohon maaf dulu, saya selalu membebani keduanya. Saya sangat membuat malu, apapun itu saya mohon maaf ayah ibu. Terima kasih. Wow, seru ini. Ini podcastnya ada suka dukanya. Pokoknya luar biasa. Bagaimana ceritanya yang akan kita dengarkan dari Irgi? Apa motivasinya? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Berangkat dari kata-kata orang di luar sana mengenai kehidupan keluarga saya atau kehidupan saya yang mungkin saya mustahil untuk bisa membuat orang tua saya bangga, itu malah menjadi motivasi saya. Itu malah menjadi saya ingin merubah cacian itu menjadi sebuah tepuk tangan. Jadi saya sudah mempersiapkan dari awal apa yang sudah akan menjadi saya buat bangga orang tua saya. Saya sudah mempersiapkan dengan matang. Saya harus bisa buktikan karena bukan sebuah kata-kata, dan saya harus siapkan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi saya mencoba apapun yang harus saya bisa. Saya membuat orang tua saya menangis saat ketika pelantikan saya dilantik menjadi seorang praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Saya membuat orang tua saya bangga. Saya ingin menaikkan derajat keluarga saya. Saya tidak ingin orang-orang di luar sana menganggap sepele keluarga saya. Tidak ingin mereka menganggap sebelah mata keluarga saya. Dan saya mau harus buktikan bahwa orang tua saya itu berhasil mendidik anaknya. Karena dimanapun ketika ditanya, orang tua itu pasti ingin anaknya itu lebih sukses dari orang tuanya. Dan itu alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan pada Tuhan. Doa saya dikabulkan sehingga saya bisa membuat orang tua saya bangga sampai saat ini. Dan saya harus bisa menjaga kebanggaan itu sampai di hari tua mereka nanti. Amin. Ada nggak yang mau disampaikan untuk orang tuanya? Untuk orang tua saya, terima kasih atas jerih payah dan keringat yang telah kalian keluarkan sampai saya bisa sampai saat sekarang ini. Tanpa kalian saya bukanlah apa-apa. Tanpa kalian saya tidak menjadi seperti ini. Mungkin karena kalian motivasi saya semakin besar. Karena ketika seseorang lahir dari keluarga yang mungkin sederhana, rasa motivasi akan sukses itu semakin besar Pak. Jadi itulah dia motivasi dari alumni MAN 2 Model Medan ini, dari Irgi, dari Inabah, dan dari Alvin. Mereka punya histori dan latar belakang yang berbeda-beda. Bagaimana dengan Ananda sekalian? Kan pasti berbeda juga. Oke, kita akan dengarkan
pesan-pesan yang akan disampaikan dari para alumni terbaik MAN 2 Model Medan. Silakan Alvin. Oke, untuk adik-adik sekalian yang mungkin sekarang berada di kelas 3 di penghujung masa pendidikannya di MAN, Abang berpesan kepada kalian, jangan berkecil hati. Maupun kalian itu jurusan IPA, IPS, bahasa maupun agama, kalian itu tidak ada bedanya. Di mata Tuhan kalian itu tetap sama. Jadi jika kalian itu sudah memiliki satu tujuan, teruslah fokus pada satu tujuan itu. Jangan dengarkan perkataan orang lain. Jika orang lain berkata kalian tidak akan bisa menjadi seperti itu, mustahil untuk menjadi dia, mustahil untuk seperti itu, jangan dengarkan. Jadikan itu sebagai motivasi, jangan jadikan itu sebagai hal yang kalian anggap untuk merendahkan diri kalian. Jadikan itu motivasi untuk kalian bisa membuktikan bahwa diri kalian itu lebih sukses kepada orang-orang yang mungkin mencaci kalian pada saat kalian berproses nanti. Untuk selanjutnya pesan abang yaitu jangan mudah untuk menyerah. Jangan mudah untuk menyerah itu maksudnya jika menghadapi suatu kegagalan, bangkit, jangan langsung menyerah. Saya tidak bisa menjadi ini karena mungkin saya sudah gagal pada proses ini, tahap ini. Jadikan itu sebagai motivasi lagi. Kenapa saya gagal? Introspeksi diri. Kenapa saya gagal? Perbaiki apa yang kurang dari diri kita sehingga nanti kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya untuk saya menitip pesan kepada seluruh guru-guru MAN 2 Model Medan yang telah memberikan saya ilmu, baik itu guru yang masuk ke kelas saya maupun yang tidak masuk. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena atas jasa Bapak saya bisa menjadi seperti sekarang. Dan saya juga menitipkan salam kepada rekan-rekan kelas saya yaitu 12 IPA 9 yang telah menemani masa SMA saya selama 3 tahun. Menurut saya sangat banyak juga berjasa kepada saya sampai sekarang. Karena pengalaman kita, suka duka yang telah kita lalui selama 3 tahun itu tentu saja masih saya ingat sampai sekarang, Pak. Dan yang terakhir, untuk seseorang pernah mengisi hati saya selama masa SMA ini juga saya ucapkan terima kasih. Karena bagaimanapun kau juga pernah menjadi motivasi untuk saya seperti sekarang ini. Wih. Luar biasa ya, seru ya, sampai tweet-tweet gitu kan. Kita akan dengarkan juga pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Ina, Pak. Silakan. Untuk adik-adik saya dan alumni di bawah saya, kalian jangan, jika kalian masih ingin mengejar cita-cita kalian, kalian jangan pernah menyerah. Karena saya juga awalnya, saya 2017, saya 2 tahun saya kuliah, tapi saya masih tetap mengejar cita-cita saya. Saya tidak pernah menyerah. Saya tidak pernah berpikir untuk menyerah, tapi saya berpikir itu tidak ada gunanya. Jadi yang saya ambil itu, jangan pernah mengeluhkan apa yang telah terjadi padamu saat ini, tapi keluhkan apa yang telah kau lakukan sampai saat ini. Kalau kau tidak bisa melakukan apa-apa, maka kau tidak akan menjadi apa-apa. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu apakah sudah lebih baik dari yang kemarin. Dan untuk guru-guru dari MAN 2 yang telah memberikan saya pelajaran dan pengajaran, terima kasih. Karena kalian saya seperti ini. Terima kasih juga atas bimbingan kalian, atas semuanya, terima kasih. Dan terkhususnya untuk yang telah ada bersama saya pada saat saya sekolah, yang selalu mendampingi saya, terima kasih. Kau pernah jadi motivasiku untuk bisa menjadi sukses seperti saat sekarang ini. Mantap, Pak. Luar biasa. Kita akan dengarkan juga dari Irgi. Silakan. Nah, untuk adik-adik saya yang di luar sana atau yang sedang dalam berjuang, tetap semangat menjalani pendidikan, tetap semangat mengejar cita-cita, karena Tuhan menyuruh kita untuk terus berjuang. Tuhan tidak menyuruh kita untuk menang, malah untuk terus berjuang. Karena coba lagi. Dari pengalaman saya juga pernah gagal di tahun 2018, lalu di tahun 2019 saya mencoba lagi, dan alhamdulillah saya bisa lulus. Karena dari kegagalan itu saya mendapat pengalaman dan saya ingin menghabiskan jatah kegagalan di waktu saya muda. Jadi ketika kau coba dan kau gagal, itu bukan berarti kau akan gagal. Namun kau akan pasti ada saatnya kau akan berhasil. Karena suatu saat jatah gagalmu itu akan habis. Sehingga kau habiskan jatah gagalmu di waktu muda. Jadi teruslah berjuang, karena
yakin dan percayalah harimu akan datang. Lalu terima kasih untuk guru dan para aktivis Mandua Model Medan yang pernah saya temui, yang pernah berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita-cerita yang telah menarik dan memotivasi untuk diri saya, sehingga alhamdulillah saya bisa seperti ini. Itu berkat doa dan pengalaman dari kalian semua. Saya terima kasih. Dan untuk teman-teman saya yang pernah mengisi kehidupan saya mengucapkan terima kasih banyak. Masih ada sampai saat ini. Dan untuk orang-orang terdekat yang pernah mengisi hati saya, yang pernah dekat dengan saya, kalian adalah orang terbaik. Kalian adalah motivasi yang pernah saya jadikan sehingga saya bisa alhamdulillah seperti saat ini. Begitu, Pak. Seru. Wah, ini luar biasa. Ini alumni kita nih kali ini luar biasa. Ceritanya seru. Pokoknya nggak terucapkan lagi mau bilang apa, pokoknya keren. Kan gitu kan. Oke, tapi apalah daya, waktu kita terbatas ya. Terima kasih ya Bang-bang semua. Sama-sama. Dan ada semua juga teman-temannya yang di luar itu masih banyak sebetulnya, tapi yang boleh di sini masuknya cuma 3 orang karena kita tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Oke, demikianlah bincang-bincang kita saat ini bersama para alumni terbaik Mandua Model Medan. Kirim salam untuk teman-teman yang lain ya yang di luar, karena kita terbatas. Saya harus akhirin karena waktulah yang memisahkan kita. Jangan lupa di-share dan terus pantengin channel Mandua Model Medan, karena selain video pembelajaran, channel ini juga bercerita tentang kehidupan seputar sivitas Mandua Model Medan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di tayangan-tayangan berikutnya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.